Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Dian Amelia, dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Hari ini kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswi cantik kita yang tentunya anak dari mahasiswa Prodi Teknik Listrik yang sangat menyala ya teman-teman ya. Tentunya kalian sudah pasti sangat tahu bagaimana Prodi Listrik sangat menyala dalam tahun ini. Nah, di sini hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pengalaman dari mahasiswi kita dalam kunjungan industri ke Indofood. Yuk kita kenalan dulu. Hai Kak, Halo Kak. boleh kenalan dulu dong Kak. Sampaikan siapa namanya Kakak dan dari prodi mana. Silahkan. Oke, baik. Sebelum itu perkenalkan saya Nur Halisa dari program studi Teknik Listrik semester 6. Oke, semester 6 sudah tugas-tugas akhir ya. Oke. Nah, Kak Lisa ya, Ya. bisa panggil ya. Oke, kita panggilnya Kakak Lisa cantik aja ya. Kakak Lisa. Ini Kakak Lisa ini sudah kunjungan di salah satu industri ya, Indofood ya. Ya, Kak. Iya, boleh dong kita berbagi sedikit pengalaman yang Kakak Lisa jalani selama di Indofood. Silahkan. Oke, jadi baik, saat pengalaman ke Indofood itu Kak, pertama itu dilakukan sesi briefing dulu. Itu berisi mengenai proses proses produksi Kak, Iya. yang berada di sana, Mm-mm. mengenai safety-nya Kak Mm-mm. di sana. Jadi lengkap ya di sana. Mungkin Kakak Lisa bisa jabarkan bagaimana mulai dari proses produksinya sampai akhir Kakak Lisa pulang. Karena kan pasti teman-teman kita ini penasaran gimana sih pengalaman-pengalaman yang dapat dibagikan oleh Kakak Lisa. Oke, jadi yang pertama itu Kak, Mm-mm. pada saat kita sampai di Indofood, Mm-mm. kita langsung disambut oleh Mm-mm. karyawan Indofood. Iya. Kita juga briefing di sana Kak, Mm-mm. mengenai aturan-aturan saat kunjungan Mm-mm. dan larangan-larangan saat kunjungan Kak. Mm-mm. Contohnya itu larangan mengambil gambar saat di area produksi. Mm-mm. Setelah briefing selesai Kak, Mm-mm. kita juga langsung diarahkan ke area produksi. Di sana kita juga itu Kak bisa lihat proses produksi mie instan, Mm-mm. mulai dari awal produksi hingga ke tahap akhir Kak. Iya. Jadi di tahap awalnya ini Kak, itu di mesin skru Kak. Mm-mm. Nah di mesin skru ini ada 3 bahan Kak. Yang pertama itu tepung, Mm-mm. air, dengan cairan khususnya Kak dari Indofood. Iya. Nama cairannya itu alkali. Alkali. Ya. Mm-mm. Nah setelah dari skru Kak langsung Iya. masuk ke mesin mixer. Mm-mm. Nah, di situ dicampur Kak. Setelah itu masuk ke mesin press. Nah, di mesin press ini Kak konsepnya sama dengan mesin molen Kak. Mm-mm. Nah, dia itu membentuk lembaran adonan eh, Kayak pisang itu Ya. adonan itunya kan yang Lembaran. tutupan pisang molen kan? Ya. Iya. Setelah itu Kak dicetak Mm-mm. menjadi untayan mie. Mm-mm. Nah, setelah itu Kak masuk ke mesin steam Iya. atau mesin perebusan. Mm-mm. Setelah itu dikeringkan Kak dari kayak airnya. Mm-mm. Nah, setelah itu masuk lagi ke mesin press. Mm-mm. Mesin fryer Iya. untuk digoreng di suhu minyak yang tinggi. Setelah itu dikeringkan lagi Kak dari tahap minyak-minyaknya itu Kak. Iya. Setelah itu melewati timbangan Kak. Iya. Jadi mie yang tidak lolos timbangan itu tersingkirkan. Mie yang lolos kriteria itu langsung masuk ke area packing. Oke, luar biasa ya. Jadi memang di sana sangat detail ya, mulai dari proses produksinya sampai packingnya ya. Ya, di situ awal pertama kali Lisa perhatikan itu apa yang Lisa rasakan? Wah, keren sih Kak. Mm-mm. Kayak canggih banget. Di sana ya Lisa ya. Itu kan tentunya kan pasti selama di sana kan tentunya kan kayak Lisa sudah proses produksi sampai proses packingannya Indofood. Apakah di Indofood sana memang kita hanya produksi mie aja? Oh, tidak Kak. Di sana itu ada Indomie, Mm-mm. ada pop mie, Mm-mm. ada sari mie dengan mie gelas. Oke. Jadi semua yang berbahan tepung ya. 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 Jadi teman-teman nih yang rajin makan Indomie, sari mie, pop mie, mie gelas. Nah, itu dari hasil kunjungan Kakak Lisa tuh di Indofood ya, tentunya teman-teman ya. Jadi Kakak Lisa, kan Kakak Lisa mungkin pertama kali ya kunjungan industri itu atau sudah ke sekian kali Kak? Sekian kali. Kesekian kali.
Kebetulan juga pernah magang di Indofood Kak. Wah, seru nih ya. Yuk kita dengar lagi. Cerita dong Kak, cerita. Jadi selama saya magang di Indofood itu Kak, saya ditempatkan di departemen HR. Iya. Selama 3 bulan. Iya. Jadi selama di HR itu Kak, saya melakukan rekapan data karyawan, melakukan persuratan, surat masuk, surat keluar. Saya juga itu Kak melayani customer complaint dengan ikut audit Kak. Iya. Setelah 3 bulan di HR, saya dipindahkan lagi ke departemen teknikal. Iya. Sesuai dengan jurusan saya Kak, jurusan listrik. Saya juga ditempatkan di bagian kelistrikan. Iya. Jadi saat itu Kak, saya juga disuruh untuk rakit panel Kak, rakit panel kelistrikan. Iya. Setelah itu saya juga disuruh maintenance elektrik Kak. Sempat juga saya diikutkan untuk proses modifikasi mesin packing Kak di area produksi. Wah, banyak ya pengalaman Kakak Lisa ya teman-teman. Jadi memang ternyata Kakak Lisa kan dari mahasiswa teknik listrik. Berarti nggak hanya kelistrikan aja ya yang Kakak Lisa pelajari selama magang ya. Ada yang melenceng tapi itu menjadi ilmu baru. Ya, pengalaman baru. Pengalaman baru. Apa yang Kakak Lisa rasakan sewaktu, wah ini bukan bidang saya nih. Kira-kira apa sih Kak? Sebenarnya bagaimana di Kak? Waktu di HR itu ilmu yang saya dapat itu belum saya dapat di kampus Kak. Jadi saya pelajari semuanya Kak, mandiri. Jadi semua mandiri ya. Jadi memang ya pada dasarnya kita magang itu banyak ilmu-ilmu baru yang bisa didapat ya. Betul. Iya, apalagi ini duluan yang mana Kak? Kakak magang dulu atau kunjungan industri dulu? Magang dulu. Oh, magang dulu. Jadi pas kunjungan industri sudah tahu seluk-beluknya ya. Ya, langsung pro ya teman-teman ya Kakak Lisa sewaktu kunjungan industri. Pasti juga dosen-dosennya Kakak Lisa, teman-temannya pada bangga, wah ini sih tempat magang teman saya ini. Nah, pasti Kakak Lisa ini pulang-pulang ini biasanya bawa bungkusan Indomie ini pasti banyak ya. Ya teman-teman ya. Jadi Kakak Lisa mungkin bisa Kakak Lisa bagikan bagaimana tips dan trik yang Kakak Lisa bangun di diri Kakak Lisa kepada teman-teman. Bagaimana sih Kakak Lisa cepat mempelajari hal-hal baru seperti yang tadi Kakak Lisa bilang. Kakak Lisa pertama itu di XR ya. Tentunya kan pasti banyak hal baru yang Kakak Lisa pelajari. Nah, itu mungkin boleh dibagikan ke teman-teman kita Kak. Satu gitu Kak, Apa? rajin bertanya. Rajin bertanya. Oke. Malu bertanya sesat di jalan ya. Betul. Oke. Jadi Kakak Lisa memang selama di sana rajin bertanya Kak Lisa. Betul. Jadi mungkin selama tiap hari bertanya ya. Bertanya terus. Nah, saya kepo nih Kak. Apakah dalam pas Kakak Lisa magang nih ada kejadian unik enggak sih Kak selama di sana? Atau pengalaman yang benar-benar mengesankan bagi Kakak Lisa? Kalau kejadian uniknya itu Kak salah input data. Oke, itu nah kenapa tuh bisa Kak? Karena waktu juga Kak. Terus bagaimana dari atasan memang juga sudah salah. Jadi salah input semua. Oke, memang sih ya Kak, kalau dari atas yang udah salah, dari laporan awal ya, betul. ya pasti ke bawah juga pasti bisa salah, ya ngikut salah sih datanya. Kalau yang paling mengesankan deh buat Kakak Lisa? Yang paling mengesankannya itu Kak, saya juga ditawari kerja di situ Kak. Wah, alhamdulillah. Nah ini teman-teman nih, salah satu contoh ya bagaimana mahasiswa-mahasiswi kita yang sudah ditawari bahkan sebelum wisuda. Sudah nyata kan teman-teman bagaimana nih potensi-potensi dan kehebatan dari mahasiswa Poltek Bos. Nah, tapi Kakak Lisa terima? Alhamdulillah. Nah, percayakan semuanya teman-teman. Nah, di sini langsung loh saya pun kaget ternyata yang kita podcast hari ini itu sudah menjadi karyawan ketika mereka wisuda. Iya nggak kali saya? Atau sekarang sudah sementara bekerja? Belum. Oh belum, nanti pas setelah wisuda ya? Iya, baru ditawari juga. Iya kan nggak apa-apa, itu sudah ditawari, itu sudah hebat loh Kak. Karena kan jarang loh ada mahasiswa yang sementara kuliah langsung ditawari. Apalagi kan Kakak Lisa sudah ada pengalaman di sana. Artinya kinerja Kakak Lisa, potensi Kakak Lisa itu bagus. Iya. Saya bangga ya dengan prodi ini teman-teman karena banyak dari mahasiswa-mahasiswanya itu sudah pada langsung bekerja. Betul. Oke, Kakak Lisa berikan sedikit kesan-kesannya. Jadi kesan saya selama magang di Indofood itu Kak sangat positif, sangat menyenangkan. Terutama orang-orang yang di Indofood itu Kak sangat ramah, sangat baik.
Terus selama magang juga saya mendapatkan beberapa pengalaman yang baru, ilmu yang baru, khususnya mengenai manajemen sumber daya manusia Kak, Iya. dan proses produksi. Ini membuat saya lebih memahami bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. Oke, luar biasa ya kata-kata Kakak Lisa. Satu lagi Kakak Lisa, berikan dong semangat untuk adik-adik Kakak Lisa yang akan seperti Kakak Lisa selanjutnya. Jadi bagi adik-adik yang ingin magang di Indofood itu kuncinya harus rajin, datang tepat waktu, dan menjaga nama baik kampus. Luar biasa, saya aplaus loh buat Kakak Lisa teman-teman. Oke. Oke, nah itu teman-teman sedikit motivasi dan tips dari Kakak Lisa untuk adik-adiknya di luar sana nih, atau mungkin teman-teman yang ingin bergabung di Prodi Teknik Listrik Politeknik Bosowa dan ingin bekerja sebelum wisuda mengikuti jejak Kakak Lisa. Yuk segera gabung, mumpung kita masih buka sampai bulan Agustus. Oke, terima kasih Kakak Lisa ya Terima kasih, dengan Kak. bincang-bincangnya hari ini. Nanti pokoknya kalau Kakak Lisa sudah bekerja lagi di Indofood, kita podcast lagi. Ataupun Amin. Kakak Lisa punya pengalaman-pengalaman yang seru yang bisa dibagikan, yuk kita podcast lagi Kakak Lisa ya. Oke. Oke, thank you Kakak Lisa. Semoga Kasih. Kakak Lisa ke depannya makin sukses. Oke, Amin. Oke teman-teman, kalau mau sukses, yuk gabung di Politeknik Bosowa. Saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.